Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video eh, kita ya tentang mata kuliah kewirausahaan atau ya sebenarnya ini penjelasan tentang konsep 4P ya secara sederhana. Detailnya lebihnya mungkin ada di mata kuliah manajemen pemasaran. Nah, di kewirausahaan juga ada materi yang berkenaan dengan 4P ini. Apa ini 4P? Ya, teman-teman pasti sudah lebih paham ya. 4P ini ya masternya biasanya mengacu pada sebuah ahli seorang ahli yaitu Philip Kotler ya. Oke. Nah, di sini saya akan menjelaskan saja secara sederhana ya. Kalau yang sudah jago dan sudah expert secara praktik ya saya akan tambah ini secara konsepnya. Atau di dosen mata kuliah lain sudah dapat. Nah, ini saya ingatkan kembali. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, 4P ini, P pertama yaitu adalah produk, ya. Produk di sini punya pengertian ya seperti yang umumnya diketahui, itu adalah sesuatu yang memiliki nilai fungsional dan dapat digunakan oleh pelanggan untuk mencapai sesuatu. Mencapai sesuatu di sini ya sebagai memuas kebutuhan ya, teman-teman. Oke. Nah, sesuatu yang memiliki nilai. Jadi harus ada nilainya. Baik itu barang ataupun jasa. Biasanya kalau barang ya harus punya sebuah eh, apa pemecahan masalah di dalam membeli barang tersebut gitu kan. Terus biasanya produk ini juga berkenaan dengan nama merek ya. Terus produk ini juga akan berkaitan dengan fitur-fitur ya, seperti handphone gitu kan ya, seperti kamera, mobil. Terus produk juga akan berkaitan dengan yang namanya pengemasan ya. Juga ya lebih eksklusifnya kepada sebuah kualitas ya. Dan banyak lagi ya produk itu berkenaan dengan banyak lagi. Nah, biasa disebut dengan unique selling proposition atau USP. Unique selling proposition ya, sorry. Nah, jadi unique selling proposition ini ya kalau saya memaknainya adalah sebuah perbedaan atau diferensiasi dari tiap-tiap produk ya, atau dari tiap lini produk. Misalnya mobil nih Toyota, Toyota ada Yaris. Nah, ada lini produknya, ada Yaris yang sekarang ini beda dengan Yaris yang uh, apa, sebelumnya. Toyota juga bukan Yaris ada lagi nama mereknya. Nah, itu yang disebut dengan lini produk ya. Jadi yang namanya produk ini jadi harus ada unique selling proposition-nya ya. Kalau secara singkatnya saya sebut adalah sebuah pembeda atau diferensiasi. Nah, jadi kalau di dalam dunia usaha ya teman-teman ya, ingin menciptakan sebuah produk ya, ataupun jasa ya, ini harus punya ciri khas tersendiri di mata ya konsumen atau orang yang mau ya kita tuju gitu ya. Jadi harus ada diferensiasi makanya teman-teman. Nah, sini akan saya contohkan ya. Jadi yang namanya produk. Produk adalah sebuah barang yang akan diterima oleh seorang konsumen setelah dia melakukan pembelian. Kemudian, apakah yang dimaksud barang hanya barang tersebut? Oh, enggak. Ya, tentu tidak. Jadi yang namanya produk itu ada atributnya yang menempel ya di dalam sebuah makna produk ya. Biasanya masuk ke dalam elemen produk. Itu tadi yang disebut dengan nilai. Oke. Contohnya ya di produk di konsep 4P ya, P yang pertama itu produk. Saya akan mencontohkan pada smartphone ya, atau umumnya dibilang handphone gitu ya. Yang tadinya kan yang namanya smartphone itu yang kita kenal ya kayak Nokia ya, punya tagline iklan connecting people ya. Jadi yang namanya smartphone bukan bikin pusing orang atau bikin confusing people, tapi
connecting people dan memudahkan smartphone ya. Nah, maksudnya jadi ketika beli smartphone ya, yang teman-teman lakukan pasti ngevaluasi ya dari berbagai atribut tadi yang saya sebut ya, yang menempel di dalam sebuah produk. Maksudnya di situ ada apa? Ada spesifikasinya, baik hardware, ya, baik desain atau bentuknya, ada fitur softwarenya, ya, terus ya sampai hal-hal yang menjadikan sebuah diferensiasi di dalam sebuah produk itu. Ya. Nah, kalau di dalam strategi produk perusahaan ya, ini smartphone, perusahaan smartphone bisa memberikan sebuah fiturnya. Itu ada flagship di mana fiturnya serba canggih. Dan di satu sisi perusahaan bisa membuat smartphone yang memiliki fitur dasar untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, udah kebayang ya sama teman-teman, ada berbagai macam ada banyak berapa macam smartphone yang sekarang ya ada di saat ini. Ya kalau dulu kan cuma ada Nokia gitu kan. Tapi kalau sekarang wah banyak sekali ya produknya. Oppo, ya, ada Vivo, kayak ada Xiaomi, ya. Atau misalnya brand yang kelasnya lebih tinggi lagi ada Apple. Nah, gitu teman-teman. Nah, di page selanjutnya di sini ada price atau harga. Ya. Apa sih price atau harga? Nah, masih berhubungan dengan nilai. Jadi harga adalah nilai yang akan didapatkan sebagai pengganti produk. Ya. Inilah yang akan dibayarkan oleh pelanggan sebagai imbalan atas kegunaan produk tersebut. Jadi yang namanya price atau harga ya sesuatu yang dibayarkan oleh kita sebagai konsumen mempercayakan kepada produk itu. Ya. Nah, makanya ya yang namanya harga ya itu disebut sebagai nilai juga ya. Nah, jadi nilai itu apa? Nilai itu ya, kalau tadi di yang namanya produk, yang namanya nilai itu ada sebuah atribut elemen. Kalau di dalam sebuah price ya, yang namanya uh, nilai itu adalah manfaat atau keuntungan yang dipersepsikan ya, berbanding dengan harga barang atau jasanya. Jadi, ya, yang namanya harga di dalam sebuah strateginya, ya, kalau secara umum ini bisa dilihat dengan strategi high atau low pricing. Yang keduanya everyday low pricing. Ya, apa itu? Nah, nanti teman-teman cari, ya, apa sih strategi penetapan harga? Nah, di sini yang namanya strategi penetapan harga sangat variatif sekali teman-teman ya. Bisa diindikasi dari produksi barang tersebut gitu ya, terus istilahnya melihat dari sisi harga yang sudah ada oleh pesaing gitu ya. Nah, makanya yang namanya wirausaha ya atau bisnis ini teman-teman ya selain hanya secara konsep juga ya harus diaplikasikan atau diimplementasikan secara praktek. Walaupun ada yang sudah mempraktekkan atau sudah mengimplementasikan. Nah, yang namanya konsep juga adalah suatu kebutuhan. Karena yang namanya bisnis ini jelas ya, spekulatif, tapi spekulatif yang seperti apa? Spekulatif yang harus terukur, gitu. Nah, makanya di sini saya jelaskan sedikit saja tentang 4P. Ini P kedua ya. Oke, selanjutnya ke contohnya. Nah, jadi ada sebuah analogi. Kalau misalnya yang namanya harga itu ya, jelaslah kalau produk itu penting. Kan itu yang kita beli ya. Kalau harga memang ngaruh ya. Nah, jadi yang namanya harga ya, itu tadi saya bilang itu elemen ya yang bisa digunakan oleh para pengusaha atau perusahaan untuk meningkatkan minat konsumen pada sebuah produk. Jadi analogikannya gini, semakin murah harga suatu produk, semakin banyak orang yang bisa mendapatkan produk kita, namun secara keuangan perusahaan
keuntungan yang didapat lebih sedikit gitu. Nah, jadi makanya teman-teman mungkin mencerna perkataan saya tadi agak susah ya. Maksudnya gini, kalau misalnya sebuah produk ya banyak dan harganya murah, nah itu profitnya sedikit kayak gitu. Tapi kalau misalnya produk yang eksklusif, saya contohkan lagi ini ke dalam sebuah smartphone kayak Apple ya. Ini sedikit ya, tapi harganya mahal. Nah ini karena eksklusif. Nah, karena untuk apa? Keuntungan atau margin yang ingin profitnya gede. Makanya kalau ada sebuah apa ya produk yang limited edition, nah ini khusus. Gitu. Ini juga akan berbarengan dengan atribut elemen produk tadi, yaitu bisa jadi dengan kualitasnya. Gitu. Makanya harganya lebih mahal. Nah, contohnya gini ya. Strategi harga ini bisa banyak macam ya. Kalau tadi yang saya tampilkan ada high atau low pricing dan everyday low pricing. Nah lah maksudnya gini, everyday low pricing ini seperti diskon gitu tiap hari ya. Terus ada potongan harga di dalam sebuah promosinya gitu ya. Nah itu everyday low pricing ya. Nah tadi yang saya bilang ya. Jadi kalau dalam konteks smartphone ya adalah penentuan harga menentukan kelas teman-teman. Ya. Jadi kita tahu ya tadi Apple menjual produk-produk yang harganya itu mahal karena kelasnya beda. Namun tetap saja orang terus membelinya. Kok bisa? Nah, gitu kan? Karena orang tidak hanya membeli produk, namun juga yaitu tadi kualitasnya, eksklusivitasnya. Nah, begitu. Ada yang bukan masalah gengsi saja, ada yang orang terpuaskan ya, secara kalau secara komunikasinya interpersonalnya ya di dalam sebuah pola komunikasinya. Jadi seneng beli barang yang original karena puas daripada yang KW gitu kan. Nah, itu. Nah, di sini saya bukan menjadi sebuah apa ya? eh, menjelekan gitu ya. Nah, berbeda dengan brand tadi ya atau produk seperti Xiaomi, Realme gitu ya. Di mana keduanya memiliki strategi harga yang mirip. Nah, kedua brand tersebut menawarkan produk dengan spesifikasi canggih namun dengan harga yang masuk akal atau fair price. Tapi ya di situ nilainya ya. Di situ konsumen bisa menilai kenapa Apple bisa lebih mahal dan eksklusif. Sedangkan uh, Xiaomi, Realme maaf ya, harganya bisa terjangkau tetapi ya ada yang bisa menjelaskan mungkin ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke P selanjutnya. P yang ketiga yaitu place atau tempat. Nah, yang namanya place atau tempat ya bisa kita sebut saluran distribusi yang mengacu pada lokasi di mana produk tersedia dan dapat dijual atau dibeli. Nah, kalau dulu ya yang namanya pasar, konsep sebuah pasar, teman-teman pasti ingat ya. Nah, ada pasar ya yang secara fisiknya bertemu apa pengertian pasar itu, tapi sekarang sudah berubah ya. Ada yang pasar fisik atau ada juga yang apa atau ada juga yang disebut dengan pasar virtual seperti online shop ya. Jadi eh, dinamika yang namanya usaha ya, ini sendiri ini terjadi karena sebuah needs atau kebutuhan dari manusia itu sendiri yang tadinya pengen mempermudah, pengen instan. Makanya sekarang yang namanya usaha ya atau bisnis ini sangat mudah sekali. Kalau saya dulu ya ketika masih remaja, saya lahirkan di tahun 1980-an ya, 84 ya. Berarti tahun 96 97 itu saya SMP ya, SMP.
Nah, ketika ingin gitar, saya udah harus cari toko gitar, ya, place-nya. Tapi kalau zaman now, ya, zaman sekarang, ya, sudah serba instan, sudah serba cepat. Ketika mencari gitar itu tinggal searching saja di smartphone, ya, gitu. Jadi sekarang ini lebih mudah ya. Nah, maksudnya ketika orang usaha di zaman sekarang ya, yang namanya tempat ini sudah tidak jadi masalah. Maksudnya ya dipermudah sekali karena makanya di konsep online shop ya ada marketplace ya. Baik itu Shopee, Tokopedia, Bukalapak atau di Facebook ya. Teman-teman bisa berniaga, bisa berwirausaha, mau mengembangkan bisnisnya. Ya, jadi yang namanya konsep place ini sekarang sudah eh, berubah, berubah bentuk gitu ya. Nah, saya contohkan ya ke dalam sebuah contoh tadi smartphone. Nah, jika tadi kita sudah sepakat ya bahwa ini adalah era digital ya. Jadi keberadaan digital itu sangat harus kita akui ya. Kalau ada peribahasa ya, dulu itu kalau yang namanya bisnis ya atau wirausaha itu sandang pangan papan. Sama kalau di era digital itu tambah ya, sandang pangan papan sama colokan ya, yang berhubungan dengan colokan. Ya, maksudnya apa? Berhubungan dengan era digitalisasi ini ya, berhubungan dengan ya itu tadi teknologi seperti smartphone ya gitu. Nah, contohnya jadi kalau misalnya di dalam contoh konteks smartphone ya, biasanya lokasi atau distribusi ini menyangkut tentang gerai-gerai offline resmi. Distributor itu adanya di pusat perbelanjaan ya. Kalau di online-nya di marketplace ya, hingga website resminya perusahaan. Strategi lokasi ini terdapat banyak jenisnya, salah satunya ya itu tadi ya, ada yang eksklusif ya, dan ada yang inklusif. Kalau yang eksklusif ya, di sini seperti Apple ya, store-nya itu eksklusif ya. Dimana mungkin ya teman-teman yang pernah membeli produk Apple ya akan merasa dieksklusifkan. Ya. Ini bisa dilihat ya atau bisa eh, ya survei langsung sama teman-teman ini ditiru sekarang nih sama Xiaomi, Samsung ya membuka berbagai macam gerai khusus gitu kan. Nah, kalau strategi inklusif ya, ini nggak ditiru sama Oppo, sama Vivo atau Realme. Nah, mereka lebih ya ke ya itu tadi inklusif, lebih memilih strategi distribusi luas ke berbagai macam jenis toko. Ya. Mulai dari era phone hingga ke counter HP yang mungkin ya dekat rumah teman-teman. Oke, selanjutnya langsung ke P yang keempat, ya, promotion atau promosi. Ya, sudah tahu ya teman-teman apa sih promosi ya. Ini strategi ya. Nah, strategi yang diterapkan biasanya oleh pemasar untuk membuat pelanggan sadar akan keberadaan produknya ya atau mereknya. Nah, jadi kalau kata saya ya sebagai eh, sarjana komunikasi ya atau magister komunikasi di sini tetap ya yang namanya promosi itu penting ya. Jadi ini adalah sebuah bentuk komunikasi baik secara perusahaan atau secara personal ya dari kita ya, kepada pelanggan tentang produk yang akan ditawarkan sehingga produk atau layanan yang dimiliki juga diketahui oleh pelanggan dan juga untuk mempengaruhi pelanggan untuk membelinya seperti yang saya sudah jelaskan di video sebelumnya ya di mana menciptakan sebuah atensi. Nah, ini masuknya di dalam sebuah promosi, teman-teman. Nah, apa saja sih bentuk dari promosi? Ada iklan, ya, word of mouth, atau informasi dari mulut ke mulut, ada katalog, ada pameran bisnis, sponsor acara, dan banyak lagi yang namanya promosi ini.
ya, atau dalam sebuah ya webinar gitu ya. Teman-teman ya kalau misalnya ingin berwirausaha ya dan kreativitas, kalau ada acara webinar yang diadakan oleh jurusan atau apa ya, kalau diinisiasi silahkan ya, disponsori oleh misalnya ada yang punya usaha tas atau kaos gitu ya. Nah, oke, promosi ya. Jadi ada sebuah pertanyaan, kalau produk bagus, harga terjangkau, ya, gampang dijangkau juga, emang masih butuh promosi ya? Nah, kan promosi itu mahal banget tuh. Nah, makanya jadi yang namanya sebuah promosi yang tadi saya bilang, ya, ini kreativitas, ide yang dikreasikan ya, diinisiasi. Ya. Nah, maksudnya yang terakhir bukan berakhir paling tidak penting ya promosi itu. Promosi ini sangat penting teman-teman. Ya. Dari yang tidak, kalau bahasanya ada promosi yang tidak terkenal, ini bisa jadi terkenal. Ya. Kalau dari mulut ke mulut ya, misalnya ada yang tidak terkenal tapi ya padahal ya gitu-gitu aja gitu ya. Tapi promosinya gila-gilaan, ya disebutlah itu yang namanya sebuah pencitraan. Nah, apalagi di ya sekarang ya, di situasi sekarang yang kompetitif, ketika teman-teman punya produk bagus, harga terjangkau dan distribusinya juga bisa terukur sama teman-teman, ya. Kalau tidak ada promosi itu wah bahaya teman-teman ya. Seperti halnya life cycling produk ya. Life cycling produk maksudnya siklus hidup produk. Yang namanya promosi seperti Coca-Cola saya contohkan, itu kan produk sudah lama ya, minuman bersoda itu. Promosinya apa? Lewat iklan kan. Iklannya tidak sama terus dari sebelumnya. Itu ada perubahan. Atau misalnya rokok gitu ya. Rokok Sampurna Milk itu juga promosinya lewat iklan. Nah, mereka mempunyai sebuah diferensiasi atau pembeda dari iklannya. Makanya kalau iklan Sampurna Milk itu saya bilang eh, unique selling proposition-nya di iklan ya, di promosi. Nah, atau ada lagi kalau misalnya di memang produknya seperti di mobil gitu kan. Kijang, dulu Kijang ya, Kijang kalau yang tahu otomotif yang eh, apa atau bentuknya, Kijang dulu kan ya macam-macam bentuknya, ada Kijang kotak, ada Kijang kapsul, sekarang ada Kijang Innova gitu kan, dengan berbagai fitur. Nah, ini juga harus dipromosikan ya. Jadi yang namanya promosi kalau secara umum bisa dikatakan supaya perusahaan untuk menjual produk dengan berbagai macam tawaran, manfaat, atau benefit yang didapatkan konsumen. Nah, balik lagi ke smartphone. Ya, cara promo masing-masing brand smartphone di Indonesia ini sangat beda-beda ya. Nah, kalau Oppo, Vivo, dan Realme ya itu pakai cara endorse orang-orang terkenal atau artis-artis gede atau artis-artis besar seperti Agnes Mo, Muhammad Iqbal, Afgan, wah dan lain-lain. Nah, kalau misalnya seperti Apple, ya Apple nggak pernah ada iklannya. Nah, tapi sebetulnya ada teman-teman, mereka milih promo kerjasama langsung dengan bank ya, langsung dengan bank untuk memberikan cicilan misalnya tanpa bunga ya, setiap pembelian dari iPhone, dari produk iPhone terus ya. Terus kalau misalnya Samsung ya, itu gemar memberikan bonus ya, seperti ada bonus TV gitu ya, ada bonus wireless, earphone wirelessnya gitu. Nah, begitulah teman-teman ya. Oke, kesimpulannya ya, jadi sebagai seorang pemasar ya, ataupun pengusaha, kita harus dapat memahami apa saja ya yang bisa kita lakukan agar seorang calon konsumen pada akhirnya menjadi ya konsumen kita untuk membeli produk kita. Terus ya, tidak hanya menjadi konsumen biasa, namun harus sebagai konsumen yang loyal. Ya. Oke, nah itu sudah saya jelaskan ya. Jadi yang namanya
eh, konsep pemasaran baik di bidang baik di komunikasi bisnis, baik di kewirausahaan, baik di studi kelayakan bisnis ya. Intinya apa? Intinya mengacu menuju kepada sebuah loyalitas konsumen ya. Nah, jadi baik produk, harga, lokasi ya atau promosi tadi yang sudah dijelaskan memiliki peranan yang penting, urgent semua dan perlu diperhatikan bahkan sebelum teman-teman yang memulai usaha ya. Jadi mudah-mudahan konsep ini eh, bisa berguna buat teman-teman. Maaf banyak sekali kekurangan ya sharing dari saya. Oke, untuk itu saya cukupkan sekian materi sekarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.